Selamat malam, perkenalkan nama saya Alvina Putri Damayani dengan NPM 52204111038 dan ini rekan saya. Mawar Pratamasari dengan NPM 522041149. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah sistem yang telah kami kembangkan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web Logika Fuzzy Metode Tsukamoto dalam Penentuan Pilihan Kejuruan SMK. Sistem ini dirancang untuk membantu siswa dalam menentukan jurusan yang paling sesuai dengan minat dan bakat mereka, melalui proses perhitungan yang logis, sistematis, dan terstruktur. Harapannya, sistem ini dapat menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang efektif, khususnya dalam konteks pendidikan kejuruan di tingkat SMK. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke bagian pertama presentasi ini, yaitu pada latar belakang. Pemilihan jurusan di sekolah menengah kejuruan SMK merupakan langkah penting yang menentukan arah pendidikan dan karir siswa. Namun, proses penentuan jurusan masih dilakukan secara manual oleh tim PPDB, hanya berdasarkan observasi nilai siswa tanpa sistem yang terstruktur. Hal ini membuat proses seleksi menjadi lambat, kurang objektif, dan beresiko tidak sesuai dengan potensi siswa untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dikembangkanlah sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis web dengan menggunakan logika fuzzy metode Tsukamoto. Sistem ini dirancang untuk membantu sekolah merekomendasikan jurusan yang paling sesuai bagi siswa secara otomatis berdasarkan nilai akademik dan tes minat bakat. Selanjutnya, tujuan. Satu, membantu sekolah dalam menentukan jurusan siswa secara objektif dan efisien. Dua, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses seleksi manual. Tiga, mengolah nilai akademik dan tes minat bakat secara sistematis menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Empat, memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi siswa. Lima, menjadi alternatif solusi teknologi untuk mendukung proses penerimaan siswa baru. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Dalam logika fuzzy yang menggambarkan derajat keanggotaan suatu nilai dalam sebuah himpunan, terdapat tiga bentuk fungsi keanggotaan yang digunakan, yaitu kurva linier naik yang digunakan untuk menunjukkan peningkatan derajat keanggotaan secara bertahap, kurva linier turun yang menggambarkan penurunan derajat keanggotaan, dan terakhir kurva segitiga yang memiliki puncak di tengah dan menunjukkan nilai maksimal keanggotaan. Masing-masing kurva ini memiliki rumus matematis yang digunakan dalam proses fusifikasi untuk mengubah nilai input menjadi nilai fuzzy. Selanjutnya, pada slide ini saya menjelaskan metode pengambilan keputusan yang digunakan, yaitu metode Tsukamoto dalam logika fuzzy. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 5 nilai utama, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan tes minat bakat. Total terdapat 7 kriteria dan 128 aturan fuzzy yang telah dirancang. Setiap aturan berbentuk if, then, di mana bagian konsekuen merupakan himpunan fuzzy yang bersifat monoton. Hasil akhir dari proses ini adalah nilai trips atau nilai tegas yang diperoleh dari perhitungan rata-rata berbobot seluruh aturan yang aktif. Selanjutnya adalah proses perhitungan jurusan menggunakan logika fuzzy. Langkah pertama adalah proses fazifikasi, di mana nilai-nilai seperti matematika, bahasa Indonesia, dan lainnya diubah ke dalam bentuk derajat keanggotaan, baik untuk kategori cukup maupun baik. Contohnya, nilai matematika 88 memiliki derajat keanggotaan 0,7 untuk kategori baik.
Setelah semua nilai difazifikasi, kita masuk ke tahap implementasi role fazi. Dalam kasus ini, kombinasi nilai yang dimiliki siswa cocok dengan salah satu dari 128 aturan fazi. Aturan yang sesuai menyatakan bahwa jika nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, dan tes minat bakat semuanya masuk kategori baik dan minat untuk jurusan lain tergolong cukup, maka jurusan yang direkomendasikan adalah BDP atau bisa disebut juga dengan bisnis daring dan pemasaran. Jadi, berdasarkan implementasi rule tersebut, sistem menyimpulkan bahwa siswa tersebut cocok masuk ke jurusan BDP. Selanjutnya untuk program akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya adalah implementasi dari Fuzzy Sukamoto ini. Yang pertama, kita inputkan nilai 88 untuk matematika, bahasa Indo 78, bahasa Indo 78, bahasa Inggris 97, IPA 63, tes minat bakat 65. Eh, Hasilnya adalah AKL. Kenapa AKL? Karena dalam rule, untuk rule-nya adalah yang rule pertama itu ada rule untuk BPD, di mana semakin baik semua nilai dan nilai pelajaran dan minatnya, maka semakin tinggi juga fire strength-nya, di mana tingkat pemenuhan rule itu memenuhi minimum dari kondisi. Jadi, jika nilai semuanya baik, maka hasilnya akan BPD. Sedangkan untuk AKL, itu yang paling utama adalah dinilai minat dan matematikanya. Maka semakin baik dan cukup nilai matematika dan minat, maka akan menghasilkan AKL. Dan untuk OTKP itu lebih dominan ke bahasa Indo dan bahasa Inggrisnya. Untuk UPW lebih dominan ke IPA dan minatnya. Pada tampilan sistem ini pada dashboard akan menunjukkan selamat datang untuk pemilih untuk melakukan input nilai, dan input nilai kita bisa memasukkan nilai-nilai dan akan diproses ke dalam algoritma sistemnya. Dan di sini juga akan ditampilkan nilai informasi jurusannya, di mana AKL itu merupakan akuntansi dan keuangan lembaga, yang mana nilainya akan lebih condong ke matematika dan minat bakatnya. Dan untuk BPD sendiri merupakan bisnis daring dan pemasaran, dan nilai akan dominan lebih ke semua hasil inputan dengan nilai baik, maka banyak akan menghasilkan nilai BPD, output BPD. Sedangkan TKP adalah otomatis tata kelola perkantoran, di mana ini nilai dominan ke bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. UPW merupakan usaha perjalanan wisata, yang akan lebih dominan nilai IPA dan minat bakatnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Nah, itu tadi penjelasan dari kami mengenai bagaimana sistem ini bekerja dalam membantu menentukan jurusan yang tepat bagi siswa, berdasarkan minat dan bakat mereka. Sistem pendukung keputusan berbasis web yang kami kembangkan menggunakan logika fuzzy, metode Tsukamoto terbukti mampu memberikan rekomendasi jurusan secara lebih objektif dan terstruktur. Dengan demikian,
Sistem ini dapat menjadi solusi alternatif digital dalam mendukung proses pemilihan jurusan di SMK secara lebih adil dan efisien. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, terutama kepada Bapak Fadil selaku dosen mata kuliah Logika Fazi dan juga seluruh audiens yang telah menyimak presentasi ini hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih.